Shalom, 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 haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan Dia teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu ketiga di bulan ini, tepatnya Minggu 21 Mei tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan terus melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa. Memberi kesembuhan bagi yang sakit, kelegaan kepada yang berbeban berat, dan sukacita surgawi sungguh-sungguh akan nyata bagi kita semuanya. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah secara online, mari persiapkan dirimu secara baik karena Tuhan juga akan melawat saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama sama dengan ayat yang ke-23. Judul renungan kita di minggu pagi hari yang luar biasa ini, mari belajar menyikapi perselisihan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara, perselisihan merupakan sesuatu yang pasti ada pada hubungan antar sesama manusia. Produk akhir dari perselisihan adalah perpecahan. Gereja pun tidak kebal terhadap kenyataan ini. Jalinan relasi antar pelayan pun kerap terjadi pertikaian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Jemaat Korintus kaya dengan berbagai macam talenta. Secara kasat mata mereka sepertinya rohani dalam pelayanan. Namun Rasul Paulus malah menyebut mereka sebagai manusia duniawi. Penyebabnya adalah iri hati dan perselisihan di antara mereka. Muncul arogansi kelompok yang saling membanggakan diri, yaitu golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan juga golongan Kristus. Masalah di atas membawa perpecahan. Ini menjadi salah satu topik terbesar dalam surat 1 Korintus. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, Rasul Paulus menasihati supaya jemaat tidak berfokus pada manusia, tetapi berfokus kepada Allah. Paulus kembali mengingatkan tentang status orang percaya di hadapan Allah, baik dirinya, rasul lain, maupun orang-orang Korintus, hanyalah alat Tuhan yang disebut dengan kawan sekerja. Tugas utama semuanya adalah memuliakan Allah lewat pelayanan, bukan memuliakan diri sendiri. Permasalahan utama gereja hari ini bukanlah kekurangan talenta dan pelayan Tuhan sebenarnya. Ada perkara serius dan kerap kali terjadi, yaitu perselisihan dengan potensi perpecahan. Kesombongan dan iri hati. Kesombongan dan iri hati jemaat Korintus masih layak kita renungkan dalam konteks gereja saat ini. Dan obat penawarnya hanya satu, yaitu kerendahan hati. Kita melayani Tuhan bukan mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi kemuliaan Allah. Kita bukanlah pemilik pelayanan, melainkan hanya alat bagi kemuliaannya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita mungkin mendapati sulit menyelesaikan seluruh perselisihan dalam gereja. Namun paling tidak, kita berupaya agar tidak menjadi bagian dari pusaran pertengkaran. Kita belajar menahan diri karena perpecahan dalam gereja adalah kerugian besar bagi tubuh Kristus. Doaku, mari kita terus memelihara apa yang telah kita kerjakan selama ini. Saling menjaga, saling mengasihi, bekerja sama, sebab kita tahu yang kita layani cuma satu, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat Tuhan, mari kita sejak dini mengantisipasi semua hal yang dikerjakan oleh iblis untuk memecah belah kita dengan cara rendah hati satu dengan yang lain, saling mendahulukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian firman-Nya berkata bahwa di mana ada kesatuan hati, di sana berkat Tuhan mengalir. Diberkatilah kiranya gereja kita, diberkatilah kiranya pelayanan kita, sebab kita belajar untuk saling mengasihi dan saling. Sebab kita belajar untuk saling mengasihi. Sebab kita belajar untuk saling mengasihi. Sebab kita belajar untuk saling mengasihi, sebab kita belajar untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus, dan Kristus sendiri adalah kepala kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita awasan sejak dini, agar kita terus memelihara kesatuan yang Tuhan sudah kerjakan
atas hidup kita. Dan jika ada perpecahan dan jika ada perselisihan, kita tahu cara mengatasinya, yaitu merendahkan diri dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan akan melayani hari ini, pengurapan Allah mengalir dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang akan menuju rumah Tuhan, perjalananmu dari rumah sampai di gereja, kiranya pertolongan Tuhan dan penyertaannya menyertai langkah-langkahmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir hari ini, mungkin karena sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.